Halo, selamat datang di channel Dunia Dalam Data bersama saya Michael Deobrata. Di video kali ini kita akan ikutin tutorial bagaimana menghubungkan Excel dengan API AI. Baik itu OpenAI, baik itu Cloud atau Grok atau DeepSeek. Tapi untuk video ini contohnya pakai DeepSeek ya. Mari kita simak. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, baiknya saya demokan dulu ya. Jadi itu nanti akan membuat sebuah file Excel di mana kita bisa naruh prompt dan respons di halaman yang sama. Gitu. Jadi seperti ini misalnya saya tulis siapa pemenang NBA Final tahun 98, di promptnya nanti akan muncul dalam respons. Kita jalankan seperti ini, misalnya kita run, lalu kita lihat apa yang terjadi, login, connect dulu nih, lalu flow-nya yang sudah kita bikin akan dijalankan. Lalu kita tunggu. Oke. Ini saya refresh berkali-kali sampai muncul hasil dari prompt yang diminta. Ini masih kosong. Coba lagi. Nah, muncul. Jadi bisa hilang lagi. Ini langsung muncul. Oke, ini muncul. Jadi bisa kelihatan hasilnya. Prompt yang kita tulis akan muncul di kolom respons seperti ini. Kelihatan ya siapa pemenang final di NBA 98, muncul Chicago Bulls. Oke. Nah, untuk memulainya tentu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Pertama adalah kita harus punya akun Excel-nya dulu. 36 subscription. Jadi mesti langganan Excel dulu, langganan 365 agar bisa mengupload filenya ke dalam cloud-nya Microsoft gitu. Selain itu kita juga mesti punya akun Power Automate gitu. Biasanya sih ada langganannya ya untuk bisa mengaktifkan flow ini, cuman kita bisa trial gitu. Dia punya waktu 90 hari untuk trial. Yang ketiga, ini juga wajib punya, adalah kita top up token di platform-platform AI seperti OpenAI, DeepSeek, Grok, Cloud, dan macam-macam. Untuk contoh di video ini saya pakai DeepSeek. Oke, kita keluar dulu. Kembali ke dalam ini ya, kita bikin yang seperti ini. Gitu, kita mulai file Excel dulu. Jadi pertama-tama kita buka file Excel baru. Nah, ini kan masih kosong. Tentu kita mesti bikin tabelnya terlebih dulu. Untuk itu, untuk demo ini kita coba bikin pakai kolom pertama disebut ID, kedua ditulis prompt, dan ketiga response. Oke. Nah, ini belum jadi tabel nih. Supaya nanti Power Automate-nya mengenal ini sebagai table, kita convert dulu jadi table. Cara bagaimana? Kita select dulu areanya, kita bikin dua row seperti ini, lalu insert, lalu klik table. Oke ya, untuk judul kolomnya kita pakai header seperti ini, kita oke. Jadi ya, nah ini kita bisa lebarin supaya nanti responsnya supaya lebih kebaca. Kita gedein ke bawah gitu. Nah, ini tabel dikasih nama supaya kita bisa mengenali nama tabelnya. Kita ke table design. Saya katakan contoh misalnya DeepSeek. Oke, enter. Nah, sudah ya. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah menghubungkan tabel ini dengan Power Automate supaya Power Automate bisa mengambil informasi dari ChatGPT atau Grok atau DeepSeek untuk bisa mengembalikan hasilnya di sini. Gitu. Pertama kita tulis satu supaya dia mengenal ID-nya. Nanti ketika sudah jadi kita bisa nulis prompt-nya di sini. Nah, sekarang saya tulis dulu ya supaya nanti ketika dites muncul. Oke, saya tulis promptnya, saya bikin lebih lebar supaya kelihatan. Nah, ini kita tes. Nah, pertama setelah ini sudah selesai, sudah kita bikin kolomnya, kita buka Power Automate. Oke, jadi kita sekarang buka Power Automate-nya. Sebenarnya Power Automate ini fungsinya bisa macam-macam. Jadi teman-teman nanti bisa coba nih, misalnya katakanlah otomatisasi copy file gitu, atau misalnya di scheduling kapan generate file baru dengan format PDF, itu bisa dilakukan di Power Automate. Cuma untuk video ini kita coba yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tutorial ya. Caranya gimana untuk bisa mengkoneksikan Excel dengan si DeepSeek? Pertama kita klik ke create seperti ini. Lalu ketika sudah muncul menunya kita pilih Instant Cloud Flow karena memang kita mau coba ini sebagai manually triggered.
Artinya apa? Dia bisa responsnya muncul kalau kita minta, kita klik tombolnya. Nah, ini kita pilih seperti ini, kita kasih nama. Nama seperti ini ya, kita create. Apa yang terjadi setelah kita create, nanti akan menampilkan halaman untuk membuat flow-nya seperti ini. Gitu. Yang pasti pertama udah muncul manually trigger flow, ini akan muncul sebagai tombol ketika udah jadi. Nah, langkah berikutnya kita klik tanda tambah seperti ini. Kita pilih get a row. Oke, get a row ini adalah dia mengambil informasi dari row yang kita tentukan. Untuk itu kita akan minta si Power Automate untuk ngambil informasi di sini nih. Oke, nah caranya seperti ini. Lalu biar dia tahu ada di row mana dan di file mana, kita tentukan di sini. Pertama kita pilih locationnya dulu, gitu. Dokumen library-nya dari mana? Tentu ini dari OneDrive. Setelah itu kita pilih filenya. Pertama dari direktorinya, kita ketik open foldernya, kita klik. Dia akan ini ya populate apa saja yang ada di dalam OneDrive tersebut. Saya taruh di example files. Lalu saya pilih Excel with DeepSeek. Nah, karena kita udah bikin tabelnya, ketika kita klik ini akan populate tuh tabelnya apa saja yang ada. Gitu. Di sini kasusnya kita pakai table DeepSeek. Gitu. Key column-nya kita pilih ID karena dia mau melihat dulu ID yang mana mau diambil. Kita tulis 1. Nih, tadi sudah kita tulis 1 ya. Tuh, jadi kita pilih 1. Oke. Setelah itu, setelah dia melihat row yang mana untuk konten si prompt-nya, tentu kita mengirim informasi itu ke AI, ke DeepSeek. Nah, kita klik tambahnya. Oke, sekarang kita klik HTTP. Dari sini kita pilih untuk ini, yang ada gambar berliannya tadi ya, HTTP. Nah, ini agak sedikit tricky, karena setiap AI punya format yang berbeda-beda. Nah, untuk kali ini kita pakai DeepSeek. Tapi sebenarnya sih sederhana sih kalau teman-teman nanti bisa paham dari video ini. Tentu ketika mau coba pakai OpenAI atau pakai Grok itu mirip-mirip lah. Tapi untuk DeepSeek gitu, kalau kita lihat dari sini kita melihat di sini ada curl-nya pakai HTTP yang mana, lalu dia pakai API. API ini teman-teman generate sendiri ya. Saya pakai API saya, tapi tentunya teman-teman pakai API yang generate dari setiap langganan AI kalian. Gitu. Nah, kalau di DeepSeek saya udah catat nih di sini. Kita coba ambil untuk si URL-nya. Oke, taruh di sini. Untuk methodnya kita pilih post. Header kita tulis seperti di sini ya. Authorization. Kita tulis authorization sebagai judul. Oke. Untuk value kita ketik bearer. Spasi kita copy API key-nya. Untuk baris kedua kita masukin content type-nya. Untuk body kita masukin script seperti ini. Nanti teman-teman bisa ganti modelnya sesuai dengan model yang teman-teman pakai, dan tokennya juga terserah. Teman saya tulis model DeepSeek Chat dengan token 150. Nanti script seperti ini saya sematkan di deskripsi ya. Jadi lihat aja kalau misalnya mau pakai yang basic ini seperti ini bisa, mau tambah-tambahin terserah sesuai dengan kebutuhan, tapi untuk basic pakai ini cukup. Selanjutnya ketika sudah, berarti untuk HTTP sudah cukup. Kita tambahin satu lagi flow berikutnya adalah update row. Update row, kita pilih update. Nah ini update row, kita pilih Excel Online Business ya, jangan yang lain. Kita klik, oke. Sama seperti tadi kita pilih folder-folder dan filenya supaya dia menemukan file yang sama, nggak berubah-berubah. Oke, filenya kita klik dari folder ini, terus example files,
Lalu kita pilih Excel with DeepSeek. Table sama. Oke. Key column kita taruh tulis sini ID. Lalu di sini tulis 1. Karena tadi kita tentukannya di ID nomor 1. Nah, agak berbeda dengan getter row. Untuk advanced parameter kita show all. Lalu date format kita bisa hapus, kita pilih ID. Nah, saya sudah punya ininya nih, sudah punya scriptnya. Teman-teman bisa coba pakai ini dulu. Nah, ini sebenarnya sudah selesai gitu. Artinya dia semua sudah diatur supaya nanti flow-nya berjalan dengan baik. Oke, yang ini kita save. Oke, kita lihat apakah berhasil di save. Nah, kalau udah begini artinya berhasil. Setelah sudah berhasil di save, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita tes. Kita klik tesnya. Nah, kita pilih manually, kita tes. Ini dia akan ngebaca dulu. Oke, continue. Oke, kita run flow-nya. Kita tunggu ya. Ketika dia sudah di run flow, kita bisa lihat prosesnya di sini. Nah, ini centang berarti sudah berhasil. Dia tes ke DeepSeek apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu. Kalau muter berarti dia masih proses, kita tunggu sejenak. Nah, ini berhasil semua. Artinya flow-nya tidak ada yang salah. Saya sangat beruntung tidak ada yang salah. Oke, kita back ya. Nah, kalau begini berarti flow-nya sudah bisa dipakai. Oke, sudah ready to go seperti ini. Nah, kita coba lihat di sini. Ini, wah ini langsung muncul di sini. Artinya udah berhasil. Tapi coba kita ganti ya prompt-nya. Misalnya saya mau tulis saya ganti prompt-nya. Lalu ketika kita mau nge-trigger atau kita mau menjalankan flow yang tadi, kita cukup klik automate di sini. Lalu dari sini kita tunggu ya. Kita coba klik automate work. Oke, nanti akan muncul di sini tombolnya. Tombol untuk flow yang tadi yang kita bikin di Power Automate. Ini kita hapus. Ingat-ingat namanya ya, tadi namanya apa? Excel to DeepSeek Flow, berarti yang ini. Nah, kita run saja. Kita run. Setiap kali kita run, kita bisa memonitor di sini kira-kira dia jalan atau tidak. Kita bisa monitor di bagian ini orange. Oke. Seperti ini. Ini lagi jalan, lagi running ya. Lagi running. Oke, ini masih jalan. Kita tunggu, masih waiting. Masih proses, oke ini selesai nih, ini artinya sudah berhasil, sudah muncul. Ya, fakta-faktanya masuk sini semua. Presiden pertama Amerika George Washington, dia bekerja dari tahun 1789 sampai 1797 dan selanjutnya. Nah menarik kan? Nah ini basic banget, artinya cuman kita minta prompt lalu akan respon, tapi muncul di Excel. Gitu. Sebenarnya bisa kita variasiin ya, seperti contoh yang saya bikin di sini ya. Di sini saya pernah bikin untuk misalnya kita ada tabel sales misalnya seperti ini. Lalu dengan fungsi yang tadi, dengan flow yang tadi, saya bisa bikin mereka untuk menganalisis tabelnya. Misalnya top salesman-nya berapa, best product kategori seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi memang bagaimana teman-teman nanti bereksperimen, mencoba berbagai macam variasi untuk bikin ini lebih bermanfaat lagi lah, lebih keren lagi lah. Tentu kalian bisa. Yang pasti flow-nya, kalau saya ulang sedikit, adalah pertama kita mesti nyiapin Excel sheet-nya sebagai tempat untuk input dan juga untuk output-nya. Lalu dengan Power Automate kita bikin manual trigger-nya. Dari situ kita akan minta flow-nya untuk bisa melihat datanya dari Excel sheet untuk dilempar ke AI API. Setelah itu mereka akan respon dan responsnya diambil dan ditaruh lagi, balik lagi ke dalam Excel sheet. Sepertinya semudah itu sih sebenarnya.
Oke, terima kasih udah ngikutin videonya, tutorial diikutin aja ya satu persatu. Biasanya sih nanti paling ada sedikit kendala, nanti coba ditanyakan ke saya saja, saya coba cari solusinya jika ada kendala. Tapi yang pasti siapkan Excel-nya, siapkan Power Automate dan juga token buat AI-nya gitu. Dan nanti akan ada video lain yang berhubungan dengan AI tentunya dan berhubungan dengan data. Simak terus di channel ini, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi nanti.